Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YBL Yeping bersama Iu. Oke, aku juga gak nyangka kalau ada episode 2. Tapi gak apa-apa, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Oke guys, di podcast kali ini aku bersama Naya, sama aku lagi yang pernah muncul di episode 1. Kalian inget gak? Ya inget, yang suka Yeping itu. Enggak. Oke, di pertemuan kita yang kali ini, podcast kita ya episode 2 ini, aku mau bahas sesuatu yang mirip-mirip sih sama yang kemarin. Apa kak? Itu media digital internet. Ya kemarin, cuma kalau sekarang ini, nah ingat gak sih kita kemarin aku pernah omongin tentang ada nggak sih perubahan pola tingkah laku atau pikiran tentang ini. Nah tapi kali ini berhubung dengan hal itu, ini dihubungkan dengan pariwisata. Karena itu gitu. Karena kita mahasiswa pariwisata. For your information ya. Oke. Ini tuh sebenarnya aku kayak pengen tanya-tanya pendapat gitu sih tentang perubahan pola tingkah laku wisatawan semenjak era digital yang masif sekarang ini. Oke. Iya bener ya kan, kita kan udah dari episode lalu juga udah bilang kita nggak bisa hidup tanpa internet. Ya kali ini juga aku bakal ngehubungkan tema yang kemarin sama yang sekarang, cuma hanya bedanya dihubungkan dengan pariwisata begitu. Ini aku mau ngobrol santai sambil kayak minta pendapatnya dari Kak Naya ini tentang topik tersebut. Oke, Kak Naya nih. Iya. Kalau kamu sekarang itu kalau milih tempat wisata itu berdasarkan apa? Berdasarkan minat, tren, atau apa gitulah? Kalau sekarang sih jujur kemakan tren ya kan? Nah, iya jangan malu, jangan apa ya, memang udah masanya. Iya, karena di era sekarang tuh banyak sekali vlogger ya yang ke tempat wisata atau orang review tempat wisata, dan itu tuh bikin kita tertarik. Awalnya kita tuh nggak mau kesana, nggak mau apa, tapi mereka review, mereka bilang ada ini ada itu, kok kayak menarik ya gitu. Betul. Terus aku juga lebih itu sih kalau berwisata tuh ngikutin trennya sekarang apa. Misal pada suka ke alam, aku nggak tahu juga kenapa aku juga suka ke alam. Iya, gitu. ngerti. Tau nggak sih, pada suka ke ini aku juga pengen karena apa ya, nggak bisa dipungkiri juga kita kan bermain di internet, apalagi media sosial gitu. Kita juga perlu kayak update di media sosial segala macam. Tapi tentu juga itu nggak kayak apa ya, nggak mengesampingkan kesenanganku sendiri. Misal aku mau ikut tren tapi aku nggak suka tren itu, ya udah nggak aku gituin. Iya. Kalau Yang misal, bukan aku iya, itu nggak aku gituin. Tapi misal ada tren naik gunung dan aku suka alam, aku ikut gitu. Tapi karena tapi ya dulu nggak sih? Iya. Ya dulu aku tuh nggak tertarik sama gunung. Cuma kayak ya udahlah. Tapi zaman sekarang banyak banget teman-teman sekitar kita tuh nggak kayak jarang gitu yang nggak ada yang ke gunung. Minimal yang rendah aja tuh ada gitu loh. Jadi tuh kayak mempengaruhi kita juga gitu. Secara nggak sadar kok aku jadi pengen juga ya ngerasain experience yang mereka rasain gitu. Betul. Gimana sih rasanya, kok kayak seru gitu. Jadi lebih emang ngikutin tren sih kalau berwisata gitu. Oke, kan tadi katanya ngelihat dari review atau segala macem gitu. Pernah nggak sih ke sesuatu tempat terus itu dari review orang bagus segala macam ini, tapi pas kamu kesana tueng langsung nggak kayak di sosmed ini, nggak kayak apa ini yang biasa aja tuh. Pernah nggak? Coba ceritain. Tapi aku mau nyebut tempatnya. Oke, nggak apa-apa, ceritanya aja. Kita emang nggak bisa ekspektasi lebih atau ngikutin standar orang di video-video yang misal di sini dapat bagus, tapi kita kesana ternyata nggak sesuai gitu. Pasti ada, dan aku emang pernah sih ada pengalaman di situ. Gitu lah. Gitu. Bersama siapa? Keluarga aku. Oh, bersama keluarga. Jadi kita tuh udah bela-belain, tau nggak guys? Jadi klaimnya di internet tuh mereka tuh pagi-pagi tuh kayak, aduh aku kalau nyebut pasti pada tahu kak. Karena nggak apa-apa. Jadi ada ini kan view, pengalaman ya. Ada view pagi tuh yang bagus banget di situ. Kalau pagi hanya pagi kak. Kalau pagi doang nih. Kayak... Nah, karena apa? Diam dulu, jangan gitu. Nah, karena itu aku sekeluarga tuh bela-belain nginep guys. Nginep di samping tempat wisata itu. Jadi kami berangkat malam. Itu bentar, taunya dari mana tempat itu? Dari internet. Oh, dari internet juga. Oke. Review orang tuh ini bagus dan viral banget. Emang viral kak. Itu Oh, viral. seviral itu? Se-Jogja ini? Iya, udah. Oke. Pokoknya aku bela-belain nginep guys. Terus subuh tuh udah bangun. Subuh itu bener-bener semua udah bangun. Kita ke tempatnya itu dan zong.
nggak ada sesuatu yang kita harapkan di pagi itu terlihat. Sumpah. Ya emang apa tempatnya tuh karena bagus. karena alam tau. Alam, memang karena alam. Apa Emang- karena kabut atau apa kan pemandangan ya. Tapi ini dataran tinggi atau tinggi. Oh, Ya, begitu. gitu. Emang Heeh. kalau alam tuh nggak bisa diprediksi. Iya tapi- sih sebenarnya. Tapi kita kan udah ekspektasi lebih ya. Gitu. Ya betul sih. Terus iya. waktu datang ke ekspektasi sana ya. emang bagus tempatnya, tapi hal yang kita cari tuh nggak ada di situ. Gitu. Jadi sedih ya. Oke, Kayak sedih. agak kecewa sedikit lah. Aku belum dapat view itu kayak gitu. Oh. Itu sih kak salah satu pengalaman yang agak nyeri, soalnya itu udah berharap banget sampai nginep Iya. loh kita guys. Sampai nginep. Nginep di Itu homestay. musim apa kamu kesananya? Aku musim kemarau deh kayaknya. Tapi kalau kemarau emang banyak kabut guys. Udah. Gitu loh, kayak itu Dan salah satu kita bisa pengalaman. simpulkan dari cerita yang Kak Naya tadi itu berarti semuanya yang viral itu berarti nggak semua yang viral itu bagus guys. Jadi Ya, kalau kita nggak bisa naruh ekspektasi lebih ke satu review orang atau unggahan orang gitu ya, karena kita kan nggak tahu alam tuh seperti apa atau tempatnya itu seperti apa, jadi nggak selalu kita dapat yang sama yang mereka dapat. tapi itu kalau kataku itu konsekuensi sih. Iya, Karena kita konsekuensi dapat ya. cuma dari internet. Misal kalau kita punya teman dekat situ, ya oke lah kita bisa percaya sama dia. Kalau internet kan nggak semuanya kita bisa percaya, Iya, apalagi benar. kan review orang siapa tahu dia dapetnya timing yang bagus atau pas dia ya cerah gitu lah. Iya, apalagi kita kan tempatnya kayak beda. kamu itu. Oke. Tapi aku sekarang tuh kalau mau ke tempat wisata pasti lihat reviewnya dulu kak di Google Maps gitu, pasti. Karena apa? Karena zaman sekarang nggak mungkin nggak sih kalau nggak lihat review? Enggak lah, nggak mungkin. Harus lihat review nggak sih? Jadi kayak harus lihat review gitu. Kalau enggak takutnya jelek gitu. Tapi aku juga gitu sih. Iya. Sama. Aku juga kalau kemana-mana itu lihat review, lihat gambar, pasti lihat gambar pertama itu. Pasti lihat gambar. Kalau nggak lihat Iya. gambar nggak percaya. Aku sampai tadi jelek gitu. Tapi kalau aku ya, kalau viral pasti datang. Kalau yang bagus? kalau ya bagian belakang itu kan konsekuensi, balik lagi aku dari bilang itu konsekuensi bagi kita yang cuma ngeliat dari itu internet gitu. Kalau ini ada lagi nih aku tanya, menurut pendapat kamu itu ada nggak sih dampak positif gitu dari internet atau media digital ini dalam pariwisata? Pastinya banyak banget. Kalau dampak positifnya banyak banget ya kak. Mulai dari kita bisa akses layanan pariwisata tuh secara online. Kita bisa Secara dapat praktis ya. informasi pariwisata tentang kita mau berwisata di mana tuh online semua. Kalau dulu kan kita harus datang ke biro, ke agen atau ke kemanapun stasiun atau hotel langsung untuk pesan. Kalau sekarang enggak, kita sangat memudahkan banget gitu. Terus kita bisa saling share pengalaman atau informasi kita di tempat wisata. Jadi orang-orang tuh tahu misalnya dari review jelek, ya udah kita nggak mau ke sana kan. Kalau review bagus kita mau. Itu berdampak positif juga. Terus kayak bisa virtual tourism. Tahu nggak? Oh iya tahu sih. Kalau media digital ya. Kalau misal kita nggak mau, kita belum mampu ke satu tempat, misal ke Disneyland gitu, kita bisa virtual tourism atau ke tempat mana gitu, kita bisa pakai Iya virtual betul. tourism, bisa lihat Lumayan gitu. lah ya, mau walaupun nggak kesana gitu, Tetap tapi ada ada gambaran. kayak gambaran bayang-bayang. Wah, aku lagi di rumah Mickey Mouse. Iya, gitu. Aku ada di Hogwarts gitu kan. Itu ya nggak apa-apa gitu. Itu kan perubahan apa zaman dulu paling misal kamu kan pernah gini nggak? Kayak orang dari naik haji, nah gitu kan, naik haji Iya. terus cerita ke kita cuma bisa Iya, bayangin. haji tuh kayak apa? Mekah tuh Ka'bah tuh gimana kayak sih, apa gitu Ka'bah kan. tuh kayak gimana? Karena Kalau haji sekarang- tuh dulu ya, kalau zaman dulu sekalian jalan-jalan, sampai sekarang sih Iya. umrah apalagi, Sekalian paket jalan-jalan. kemana-mana gitu. Bener, iya. Jadi kayak positifnya tuh banyak banget gitu dari pariwisata. Kalau negatifnya apa kak? Negatifnya Yang tadi kayak yang kayak tadi kayak semua yang viral nggak Iya, nggak semua semuanya viral bagus dan sesuai dari ekspektasi kita. apa yang kita lihat di internet itu kadang betul. nggak sesuai. Terus misal ya dari penyebaran informasi kan bisa hoax juga ya. Kita kemakan hoax kayak gitu-gitulah. Oke, ini terakhir deh. Udah lama banget, aku udah Oke, capek. oke. Udah. Apa nih? Apa ya? Udah capek YP, mana bulan puasa lagi. Aduh. Oke. Aku juga puasa. Siapa Oke, nggak puasa? ini terakhir aja. Menurut kamu media digital atau semua ini yang internet yang ada di yang kita tahu sekarang ini itu bikin pengalaman traveling kita itu lebih bukan puas sih, lebih baik gitu, atau justru bikin kita bikin kayak kecewa gitu, tidak puas gitulah, kurang gitu.
Kalau aku sih bikin lebih puas ya. Jadi dari aku Iya, pribadi, ini karena- pendapat aja, pendapat. karena kan kita kalau sekarang kan sebelum berwisata bisa lihat informasi banyak tuh di Google, jadi Iya. minim untuk kekecewaan karena Oh iya betul sih. karena betul. kalau kita udah memutuskan berwisata berarti kita udah menanggung resiko tersebut. Kita pasti udah nyari informasi dimanapun, dari vlogger, dari internet, dari ulasan, dari review segala macam itu udah Iya. dicari. Jadi kalau kita udah memutuskan, oh aku mantap ke sini, artinya kita udah yakin tempat itu bagus. Dari apa ya? Udah dari kita lihat di internet sekarang ini gitu. Jadi aku lebih kalau berwisata sekarang lebih berhati-hati dan juga lebih Iya selektif. betul, gitu. selektif. Benar selektif. Apa walaupun sekarang kita mudah mengakses, cuma kita butuh kesadaran untuk menyeleksi itu juga. Iya, Jangan harus- banyak harus keomongan betul, atau apa gitu. Kadang sekarang itu juga marketing itu kayak meyakinkan kita Iya. banget. Padahal aslinya nggak gitu, banyak kekecewaan dari situ. Nah itu salah satunya peran teknologi menurut aku. Karena kalau dulu tuh kita cuma bisa lihat marketing tuh dari brosur misal. Dan itu pasti dipasang foto yang bagus. Paling bagus, paling paling Dan bagus, angle-nya yang paling bagus. kita nggak tahu itu. Kalau dulu kita masih jarang informasi ya tentang tempat. Kalau Betul. sekarang bisa lihat di vlogger, kita bisa lihat di internet review orang-orang. Jadi itu lebih nyaman dan lebih memudahkan aku. Jadi menurut aku jarang nggak puas sih. Aku lebih sering puas kalau berwisata di era sekarang ini. Iya gitu, baik. Nah ternyata banyak perubahan yang dulu gimana, sekarang gimana. Iya. Tapi kalau kata aku sekarang lebih mudah sih ya kalau Lebih mudah. bertraveling, berwisata segala begitu. Terus kayaknya udah lagi ya kak. Udah capek ini aku ngomong. Pemirsa jadi. YBL juga kayaknya Ya, udah gambaran capek ya. ini. Tapi bisa YBL bisa tulis loh di kolom komentar kayak dulu tuh pengalamannya gimana. Ya gimana boleh. Boleh banget. Oke sampai sini dulu ya pemirsa YBL. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Iya selamat berpuasa. Terima kasih sudah menonton. Dadah.